Shalom shalom, selamat berjumpa kembali di dalam bagian kita bersama untuk bisa punya waktu teduh, waktu tenang bersama dengan firman dan kebenarannya di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang membawa kerinduan hati kita untuk kita tinggal tenang di bait Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Katakan ku rindu. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami bawa hati kami, kerinduan kami Ku Tuhan. rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
penuh di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, sukacita ku temukan. Oh, Kau puaskan jiwaku. Ku diperbaharui, menerima kelegaan dari-Mu Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu. Ku tenang, ku aman. Oh, kami mau berdiam Bapa. Yesus, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan
kasih-Nya. Di dalam hadirat-Mu itu kami dikuatkan. Di dalam hadirat-Mu itu ya Tuhan, kami mendapat kekuatan seperti kekuatan baru. Yang lama sudah berlalu, kelemahan sudah berlalu, kekuatan yang baru sesungguhnya memenuhiku, memenuhi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang membawa kuasa kepenuhan Allah, kuasa kehidupan Kristus yang menjadi nyata. Kami mengucap syukur untuk ini. The power of God's word, kuasa daripada kehidupan firman Tuhan itu juga menjadi nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow. Nah saudara, saat pagi hari ini kita menyembah, kita memuji Tuhan, kita juga menerima kehidupan daripada firman Tuhan. Yaitu kehidupan firman Tuhan yang kita percayai dan yang kita ucapkan. Ya, dikatakan firman ini punya kuasa. Ada kuasa daripada kehidupan firman Tuhan. Ada otoritas juga daripada kebenaran firman Tuhan yang kita ucapkan. The power of God's word ini menjadi nyata dalam kehidupan kita. Speak the word only and you will be healed. Amen. Nah, saudaraku, ini sangat simpel. Perkataan ini ditujukan kepadamu. Ya. Saat seorang perwira datang kepada Tuhan Yesus dengan kondisi hambanya ini yang juga menjadi anak buat dia, seperti anak sakit hingga di ujung ajal, dia datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, perwira ini seorang tentara, dia tahu dalam hal otoritas. Ini menarik kisah tentang perwira yang ada di Kapernaum. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 8. Dia tuh tahu tentang namanya otoritas. Nah, dia seorang atasan, ada bawahan. Makanya tegas dia berkata, kalau atasan bicara kepada bawahan, bawahan mendengar. Sama dia berkata, aku juga seorang bawahan. Kalau atasanku berbicara, aku juga melakukan. Nah, saudara, pagi ini waktu engkau mendengar firman Tuhan, jelas Tuhan berkata demikian. Tahukah engkau bahwa firmanku itu adalah otoritas? Ini menarik. Ya. Nah, saat perwira ini datang kepada Tuhan Yesus dan meminta hambanya ini disembuhkan, saudaraku, Tuhan berkata demikian, oke, aku datang. Tetapi beda kali ini. Perwira ini berbicara kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ini konteksnya karena dia bukan orang Yahudi. Tetapi dia tidak mau dibatasi oleh keadaannya, oleh culture, oleh kondisi, oleh masa lalu, oleh situasi, oleh praduga orang, oleh kehidupan sosial budaya. Tidak boleh ada yang membatasi. Dia berkata begini, aku pegang firman. Dia bilang, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini kuat. Kok ada ya orang yang bisa mempercayai perkataan Tuhan itu begitu kuat? Ini perwira. Sekarang saya mau berkata, kalau engkau mendengar firman Tuhan, kalau engkau berintiman dengan Tuhan, adakah engkau mendapat perkataan Tuhan? Tuhan, katakan satu kalimat, dan itu buat aku. Which is bukan Tuhan bicara audible yang dimaksudkan. Karena Tuhan sudah berbicara melalui rohmu, dan Tuhan berbicara melalui kebenaran firman-Nya. Dan kalau engkau dapat sekarang firman-Nya, berkata, firman itulah yang kau pegang. Makanya saat anak Tuhan datang, dia punya waktu yang tenang ya saudaraku ya. Dia membaca firman-kah? Dia mendengar khotbah-kah? Dia seperti sekarang ini, mendengar sharing ini. Dia dapatkan firman itu. Dan kalau firman itu diambilnya, firman itu menjadi kehidupan dan menjadi otoritas di dalam hidupnya pribadi. Ini luar biasa. Saudaraku, kisah perwira ini, kedatangannya menjadikan Tuhan Yesus itu heran loh. Saudara, kalau engkau mau menjadikan Tuhan Yesus heran, janganlah Tuhan berkata, aku heran sama anak ini. Kenapa dia tidak ngerti-ngerti juga? Nah, itu lain. Atau Tuhan berkata, aku heran.
Ya, di mana anak-anak ini sampai bisa imannya ditumbuhkan. Bagaimana sudah berulang-ulang kok enggak ngerti, enggak dapat iman. Perwira ini membuat Tuhan Yesus heran karena kepercayaannya. Engkau dapat membuat Tuhan Yesus, tanda kutip itu, kagum. Kagum karena kepercayaanmu kepada firman-Nya. Sampai Tuhan berkata demikian, belum pernah loh, ya, dia ngomong sama murid-murid, belum pernah loh ada kutemukan di antara kamu, di bangsa ini, orang-orang Israel yang imannya sebesar perwira itu. Dia berkata besar, padahal Tuhan bilang biji sesawi aja imannya, biji sesawi kan kecil ya saudara ya, udah cukup memindahkan gunung. Bayangkan iman perwira yang besar itu bisa memindahkan apa? Saudara, ini bukan tentang ukuran tentunya, tapi tentang kepercayaan. Nah, saat engkau mendengarkan sekarang, Tuhan sedang membangun kepercayaanmu kepada firman-Nya. Dia berkata demikian kepada Tuhan, Tuhan, ucapkan saja satu kata. Dan dia firm sama Tuhan, Tuhan gak akan ucapkan yang buruk. Saya pernah dengar orang itu curiga loh, saudara, sama Tuhan. Dia khawatir kalau Tuhan berbicara, itu buruk buat dia. Atau jangan-jangan dia gak mengenal Bapa, ya kan. Dia berpikir Bapa itu hanya mau menghalangi saja. Itu kan bukan Tuhan yang suka menghalangi. Atau karena anak-anak itu tidak mengerti, merasa bapaknya suka menghalangi niatnya. Nah, itu namanya ego. Perwira ini tidak datang dengan ego, dia datang dengan kepercayaan, dengan penuh penyerahan. Dia penuh surrender. Orang yang menyerahkan egonya itu enak, saudara. Kalau kau datang kepada Tuhan dan kau menyerahkan egomu, enak hidupmu. Tidak ada yang menghalangi kan. Perkataan Tuhan tuh jadi begitu clear, menjadi begitu jelas, dan kita itu tidak ada kecurigaan. Akhirnya kita hubungan sama Tuhan itu dekat. Kenapa banyak orang gak akrab sama Tuhan? Tidak bisa manggil dia Bapak. Kalau manggil Bapak juga, Bapak. Ya kan, itu seperti sesuatu yang sangat jauh gitu jaraknya. Saudara, Bapak itu, Papa itu, Daddy itu, Papi ya kan. Bahasa Indonesia tapi ya, bukan bahasa Inggris. Papi itu artinya Daddy lah, saudara. Papa itu akrab. Itu hubungan. Itu aman. Itu kepercayaan. Itu kekuatan. Sekarang saat Bapa di surga berfirman, itu terjadi. Nah, engkau menerimanya. Sekarang Tuhan mau memakai hidupmu. Kalau engkau menerima firman itu dan engkau mengatakannya, hidup mati dikuasai lidah. Engkau mengatakan firman, engkau hidup, engkau menuai buah-buah dari firman. Saudara, firman itu benih. Kalau engkau menanam benih, ya benih yang benar, benih yang baik, pasti ada panen. Saya itu loh saudara, nanam benih ya. Benih itu alpukat. Sekarang berbuah banyak dan lebat gitu. Tadi pagi baru bagi satu orang. Ya, dia datang ke rumah, dia kebagian. Tadi orang itu WA kepada saya. Waduh, dia tidak menyangka menerima alpukat, padahal datangnya untuk urusan yang lain. Ya, kenapa saudara? Karena saya sedang di kebun. Karena saya menanam benih alpukat, saya menuai. Kalau engkau menanam benih firman Tuhan, pasti engkau menuai kehidupan dari Tuhan, dari perkataannya. Karena firman Tuhan sanggup mencipta apa yang buruk menjadi apa yang benar. Dia mengembalikannya. Tanam firman itu, ucapkan firman itu, perkatakan firman itu. Hidupmu dikuasai oleh lidahmu. Saudara tahu nggak ada kapal yang besar. Saudara tahu bagaimana orang mengendalikan kapal itu? Ya saudara, tidak ada orang pegangi badan kapal itu, sehingga mengarahkan dia serong ke kiri, serong ke kanan. Tidak bisa. Ya, itu hanya potong bebek angsa saja yang bisa. Saudaraku, kapal itu dikuasai hanya oleh apa? Setirnya. Kecil sekali. Kapal yang besar itu, sekalipun dia ada badai, ada angin, tapi setirnya ya diarahkan, saudaraku. Dikendalikan, kapal itu mengarahkan. Ya, kemudi itu ya, waktu dia putar ke kiri, kapalnya itu ikut. Dia tetap kapalnya tidak serong kiri, serong kanan. Dia putar ke kanan, kapalnya ikut. Lidah itu seperti itu, mengendalikan tubuh kita. Nah, kalau lidah kita arahkan dan kita ucapkan perkataan firman Tuhan, hidupmu itu pasti terarah.
Kalau lidah kita ucapkan firman Tuhan, janji Tuhan, janji tentang kebaikan, janji tentang penyertaan, janji tentang pemeliharaan, janji tentang kehidupan, janji tentang berkat, janji tentang semua yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita, hidupmu pasti menerima itu semua. Engkau pasti menuai itu. Karena lidah ini kendali daripada hidup, kendali daripada tubuh. Kalau engkau perkatakan kesembuhan, lidah ini sesuai dengan firman Tuhan, hidupmu di dalam kesembuhan, dan engkau ucapkan sukacita, ganti duka cita. Engkau ucapkan kata-kata yang penuh dengan penerimaan, orang-orang akan senang berada di dekatmu. Kenapa beberapa orang tidak ada sahabat dekat? Bukan gak bisa bergaul, karena tidak bisa berucap kata-kata membangun. Kalau ketemu mungkin dia berucap, tapi semua orang harus dipaksa mendengar. Sedangkan perkataannya, perkataan suka-suka dia. Saudara, di dunia ini saya sering mendengar orang-orang di tempat umum mengucapkan kata-kata seenak-enaknya. Kata-kata yang sukar untuk didengar oleh telinga yang normal. Ya, kata-kata kotor, kata-kata jorok, kata-kata makian. Pakai lidah ini untuk memberkati, untuk mengucapkan kata-kata ucapan syukur, kata-kata pujian, kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidupmu itu kan, saudaraku, diikuti oleh banyak orang. Kenapa? Karena engkau membangun hidup mereka. Karena hidupmu menjadi seperti kemudi untuk bukan hanya satu kapal sekarang, banyak kapal lain yang akan bersama-sama. Itu asik sekali di dalam Tuhan. Ya, sekarang apa yang lidahmu ucapkan sehari-hari? Engkau perlu menelusurinya ulang. Kehidupan atau kematian, kepercayaan atau ketidakpercayaan, atau berdasarkan kondisi, kejadian, keadaan yang buruk. Ya, perkataan Tuhan, perkataan firman. Karena firman Tuhan itu dunia, bumi ini ada. Pada mulanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah Allah. Ternyata saudaraku, firman Tuhan itu adalah kehidupan. Dan firman Tuhan itu telah menjadi terang manusia. Dan kalau pada mulanya adalah firman, masakan firman itu akan hilang. Seterusnya firman itu sampai selama-lamanya akan tetap ada. Dan kalau engkau apapun keadaanmu saat ini, firman itu memulihkan hidupmu. Pulihlah engkau. Kalau engkau menerima firman yang mengembalikan hidupmu, yang menjadikanmu sembuh, sembuhlah engkau. Kalau firman itu berkata hari ini hidupmu diberkati, diberkatilah engkau. Kalau firman berkata jangan takut, ketakutan sirna daripada hidupmu. Kalau firman berkata kekhawatiran tidak pernah menambah sehasta, sejengkal dari jalan hidupmu, dan engkau tidak menjadi khawatir, dan engkau bisa melihat burung dipelihara, engkau bisa melihat bunga didandani, demikianlah hidupmu dipelihara dan didandani oleh Tuhan. Kalau engkau lihat saudaraku, saudara tahu nggak? Bahkan ya saudara, ada jenis kupu-kupu yang bisa lintas benua. Kupu-kupu aja diajak traveling saudaraku dari berbagai negara sampai ke Eropa saudaraku. Engkau adalah anak Tuhan. Engkau pegang apa? Ya, kalau engkau tidak memegang itu, makanya saudaraku lintas kampung pun susah kadang-kadang, berat rasanya. Nah, kita belajar dari firman Tuhan, bukan belajar dari kupu-kupu. Karena Tuhan, kalau saudaraku binatang saja bisa dibuat pergi ke sana kemari saudaraku. Kita bukan ingin pergi, tapi kita ingin dekat sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang dekat padamu, dia membawa engkau pergi, itu lain masalah loh. Itu kehendak Tuhan. Dan engkau dipelihara oleh Tuhan. Karena perkataan daripada firman Tuhan adalah kuasa. Ya, God's word is power. Speak God's word. Amin, saudaraku. Dan you believe, perkataan itu kau percaya. Dan kemudian ya, what you believe, speak. Apa yang kau percaya, perkatakan. Itu adalah bagian dari deklarasi daripada firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Receive, terima itu. So be it unto you. Sesuai dengan firman yang kau percayai. Jadilah seperti apa yang engkau percayai. Amin, saudaraku. Saya mengucap syukur pagi hari ini.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap sahabat saudara yang mendengarkan boleh menerima kehidupan daripada firman Tuhan. Dia boleh menabur benih kehidupan, yaitu firman Tuhan, menanam firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan apa yang jadi persoalannya, apa yang jadi kekrisruhan di dalam kehidupannya hari ini, saya perkatakan kebenaran firman, dan dia memperkatakan kebenaran firman karena dia percaya. Dan firman itu menjadi kehidupan di dalam hidupnya dan ditumbuhkan. Demikianlah hidupmu, saudaraku yang mendengarkan. Hidupmu dipulihkan, hidupmu dikuatkan kembali, diteguhkan, hidupmu menghasilkan buah yang benar, seperti pohon yang ditanam dengan menghasilkan buah pada waktunya. Kekuatan ini menaungi hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan, katakan, di hidupku. Kekuatan di hidupku, Hanya dari-Mu, Tuhanku, ku dapatkan ini di dalam Yesus. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih buat kekuatan ini, Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku nyanyi Hosana,
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.